Oke, sekarang kita ketemu lagi ya di kelas intensif UTBK. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ke paket yang ke-7 ya. Seperti biasa ya teman-teman ya. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Ini udah dibahas di channel YouTube soal SBMPTN. Teman-teman tinggal lihat ke channel tersebut. Di sini kita akan bahas soal dari nomor 4 ya. Langsung aja, diketahui bangun datar sebagai berikut. Di sini ada segitiga sama kaki, jajar genjang, trapesium sama kaki, segitiga sama sisi. Bangun datar yang memiliki simetri lipat sama banyak dengan simetri putarnya. Nah, di sini kita coba lihat dulu, segitiga sama kaki, dia itu punya simetri lipat, kita singkat SL, simetri lipatnya cuma 1. Ya, dan simetri putarnya dia nggak ada. Simetri putarnya itu 0. Di sini 1 dan 0, itu jelas beda nilainya ya. Berarti yang pertama bukan. Berikutnya yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang itu simetri lipatnya ada 0, dia nggak punya simetri lipat sama sekali. Kemudian simetri putarnya juga 0. Ya, dengan demikian ini simetri lipat sama dengan simetri putar, yaitu 0. Berarti yang kedua betul. Nah, ini teman-teman perhatikan nih. 1, 2. Nah, 1 udah salah. 2 betul. Maka nggak ada pilihan yang lain kecuali yang C, teman-teman. Ya, 2 dan 4 saja yang benar. Karena nggak ada pilihan 2 aja yang benar. Ada juga 1, 2, 3 saja sama 2, 4. Ya, 1 udah jelas salah, berarti kemungkinan 2, 4. Berarti di sini udah kita nggak periksa lagi yang 3 dan 4-nya. Cukup ya, langsung jawabannya C. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari 2, 4, 8 dengan angka 4 dan 8 muncul tepat 2 kali. Ada sebanyak ya. Nah, ini kita coba tuliskan seperti ini 2, 4, 4, 8, 8. Jadi angka 4 muncul 2 kali dan angka 8 muncul 2 kali. Nah, ini cara pengerjaannya itu sama aja seperti kita mengotak-atik huruf yang sama. Misalkan kata nama. Ya, nama kalau kita otak-atik kan di sini ada A yang sama. Nah, ini erat kaitannya dengan permutasi unsur sama. Ya. Permutasi unsur sama. Nah, permutasi unsur sama, gimana cara ngerjainnya? Kita tulis P, permutasi P. Di sini ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Lihat, angka 2 ada 1, angka 4 ada sebanyak 2, dan angka 8 ada sebanyak 2. Maka kita tulis jadi 5 faktorial, ini rumusnya. 1 berarti 1 faktorial dikali 2, 2 faktorial dikali 2, 2 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Oke, berarti 2 kali 1, 2 kali 1 coret, 4 sama 2 coret dapat 2, 5 kalikan 2, 10 kalikan 3 dapat 30. Ya, ini dia hasilnya. Ternyata permutasinya atau banyak cara ada sebanyak 30. Jawabannya yang B. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal yang nomor 6. Suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6, jika setiap nilai dalam data dikalikan P kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Pernyataan berikut yang benar adalah. Kayak ini berarti masing-masing data dikalikan P dikurangi Q. Nah, ini coba teman-teman perhatikan. Di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Ya. Lihat pernyataan 4, pola perubahan mediannya sama dengan pola perubahan rata-ratanya. Oke. Kalau masing-masing data dikalikan P dikurangi Q, maka rata-ratanya pun sama. Ya. Jadi kalau kita punya rata-rata awalnya X bar, maka rata-rata yang berubahnya itu mengikuti pola perubahan pada datanya, yaitu P dikalikan X bar dikurangi Q. Ya, P dikalikan X bar dikurangi Q. Sama ya, kayak gini. Kemudian median itu kan bagian dari data ya teman-teman ya, bagian dari data. Median itu berarti
median juga memenuhi atau polanya sama seperti rata-rata. Berarti median itu sama aja berubah menjadi P dikali median dikurangi Q. Jadi di sini polanya sama. Ini polanya sama. Ya, seperti rata-ratanya. Berarti yang keempat betul. Keempat betul. Nah, sekarang kita periksa yang pertama. P sama dengan 3/2. Oke, di sini rata-rata udah, median udah, jangkauan. Nah, jangkauan gimana kalau jangkauan? Jangkauan awalnya misalkan J, maka kalau datanya di masing-masing dikalikan P, lalu dikurangi Q, ya, maka jangkauannya hanya dikalikan P aja. P dikalikan jangkauan. Katanya jangkauannya berubah dari 6 menjadi 9. Berarti yang ini sama dengan 9. J yang awal itu 6. Berarti ini tinggal P dikali 6 sama dengan 9. Berarti P sama dengan 9/6. Masing-masing bagi 3 dapat 3/2. Nah, dapat P-nya 3/2, teman-teman. Ya, berarti yang pertama betul. Oke, yang satu betul, yang keempat betul, nggak ada pilihan yang lain selain semua pernyataan benar. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak nyari 2 dan 3-nya karena nggak ada opsi yang lain. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini diberikan H, W, X, Y, Z sama dengan 2W kuadrat tambah X dikurangi 2Y dikurangi akar Z, maka sepertiga dikali H 3579 sama dengan. Berarti ini teman-teman nyari dulu ini ya. Nah, H 3579. Nah, 3 di sini adalah nilai untuk X. 3 nilai untuk Y, maaf. 5 untuk X, 7 untuk Y, dan 9 untuk Z. Kemudian tinggal substitusi ke sini, teman-teman. Jadi hasilnya untuk yang ini adalah 2 kali W-nya ganti dengan 3 kuadrat, ditambah X-nya ganti dengan 5, dikurangi 2Y, 2 kalikan Y-nya 7, dikurangi akar 9. Hasilnya 2 kali 9 ditambah 5 kurangi 14 kurangi 3. Ya. 2 kali 9, 18 ditambah 5 dikurang berapa nih? 17 ya. 14 kurangi, min 14 kurangi 3. 18 tambah 5 dapat 23, kurangi 17 dapatnya 6. Nah, tapi jangan lupa ada sepertiganya. Jadi yang ini hasilnya kita kalikan dengan sepertiga. Sepertiga kalikan 6 dapatnya 2. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman ya. Ini tinggal mensubstitusi aja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal barisan dan deret. Ya, diketahui B1, B2, B3 adalah suatu barisan. Jika B1 sama dengan min 2 dan B2 sama dengan 1, dengan Bn plus 2 sama dengan 3 kali Bn plus 1 dikurangi Bn. N anggota bilangan asli. Ya, maka nilai dari B4 kurangi B2. Berarti di sini B2 udah ada ya. Ini B2 udah ada. Yang kita cari adalah yang ini berarti B4. Kita butuh nilai dari B4. Berapa? Oke. Coba kita substitusikan untuk N sama dengan 1. Kita peroleh apa nih? Ganti N di sini ya. Jadi yang kita otak-atik bagian ini teman-teman. Nah, kita ganti N-nya dengan 1 dapat B3 sama dengan 3 kali B2 dikurangi B1. Berarti B3 sama dengan 3 kali B2-nya 1 dikurangi B1-nya adalah min 2. Berarti B3 sama dengan 3 ditambah 2. B3 sama dengan 5. Nah, B3 sama dengan 5. Udah dapat nih B3-nya. 5. Ya, berarti kita cari yang B berapa? B4 yang kita butuhkan ya, bukan B3. Berarti N sama dengan 2. Oke, kita substitusi juga ke sini. Berarti B 2 tambah 2, 4 sama dengan 3 kali B3 dikurangi B2. Berarti ini 3 kali B3-nya 5 dikurangi B2-nya 1. Ya, berarti ini 14 kurangi 1. Dapatnya berapa nih? Dapatnya 3, maaf, bukan 14 ya. Salah. Harusnya 15, kok 14? Harusnya 15. 15 kurangi 1 dapat 14. Ya, dapat 14. Oke, udah dapat B4, yang dicari adalah B4 kurangi B2, berarti 14 kurangi 1, hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya yang E. Kok yang E? Yang D. Yang D ya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia.
Di sini jika M plus N per 4 plus 5 sama dengan M per 4 tambah N per 5, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang benar? Ya. Oke, kita tuliskan M plus N per, ini 4 tambah 5 dapat 9, sama dengan M per 4 ditambah N per 5. Nah, untuk yang ruas kanan ini kita samakan penyebut teman-teman. Kita tulis M plus N per 9 sama dengan, berarti ini KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Samakan penyebut ya. 20 bagi 4 dapat 5, kalikan M dapat 5M, ditambah 20 bagi 5 dapat 4, kalikan N dapat 4N. Selanjutnya kali ke silang. Ya. Kita kalikan silang. Ya, sehingga kita peroleh 20. Kita kalikan dengan M plus N sama dengan 9. Kita kalikan 5M plus 4N. 20 kalikan M dapat 20M, 20 kalikan N dapat 20N, sama dengan 9 kali 5 dapat 45M, 9 kali 4 dapat 36N. 45M kita pindah ruas ke kiri, 20N kita pindah ruas ke kanan, berarti 20M kurangi 45M sama dengan 36N kurangi 20N. Hasilnya adalah minus 25M sama dengan 16N. Ada? Ini nggak ada minus di ruas kiri. Oke, kita kalikan semua aja dengan min 1. Kita peroleh 25M sama dengan min 16N. Ini dia jawabannya ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, jelas ya? Tinggal otak-atik aja di sini. Oke, kita sekarang masuk ke soal yang terakhir. Ini dia, soal tentang logaritma. Nah, di sini kita punya jika X kalikan Y sama dengan 50 dan log 2X per Y sama dengan 1, nilai dari X kurang Y sama dengan, nah ini maksudnya apa sih? Nah, ini tuh maksudnya sama aja dengan ini ya teman-teman ya. Sama aja dengan 2 log X per Y sama dengan 1. Jadi ini perbedaan penulisan aja, tapi maksudnya sama. Yang ini duanya ada di sini, kalau ini duanya di sini. Ya, sama aja maksudnya ya. Nah, bagian yang ini kita akan ubah ke dalam bentuk pangkat dengan menggunakan definisi dari logaritma. Apa definisinya? Definisinya itu adalah A log B sama dengan C, maka ini berubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Ya, A pangkat C sama dengan B. Berarti yang ini berubah menjadi 2 pangkat 1 sama dengan X per Y. Ya. Y-nya kaliin ke sini berarti dapat 2Y sama dengan X. Nah, selanjutnya bagian ini substitusi ke sini teman-teman. Ganti X-nya dengan 2Y. Berarti dapat 2Y kalikan Y sama dengan 50. 2Y kuadrat sama dengan 50. Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Berarti Y-nya berapa, Li? 5. Kalau Y-nya 5 berapa X-nya? Substitusi ke sini berarti 2 kali 5 sama dengan X, 10 sama dengan X. X-nya 10, Y-nya 5. Yang dicari adalah 10 kurangi 5. Hasilnya 5. Jadi jawabannya yang B. Jelas ya? Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan besok hari ya. Hari Jumat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.